Perkenalkan, nama saya Mesrin Jai, nomor peserta 2005-002-1956, NIM 233117358894. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Saya melakukan praktek pembelajaran di Sekolah SDN 071094 Lelegolu, Kecamatan Mande, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri Nor 071094 Lelegolu yang telah memberikan kesempatan atau mengizinkan saya untuk melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah SD Negeri Lelegolu. Di dalam mengikuti PPG ini, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen, di mana selama saya mengikuti PPG ini, Bapak Ibu dosen telah membimbing saya, melatih saya, memberikan ilmu kepada saya. Jadi ilmu yang saya dapatkan dari Bapak Ibu dosen membuat saya sangat percaya diri dalam melaksanakan tugas dalam hal memberikan materi pembelajaran kepada anak peserta didik. Jadi selama saya mengikuti PPG ini, banyaklah hal yang saya peroleh, banyak ilmu yang saya peroleh dari Bapak Ibu dosen yang selama ini membimbing saya, secara khususnya di Universitas Negeri Malang. Jadi saya sangat senang kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing saya, di mana saya bisa meningkatkan cara mengajar saya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran kepada anak peserta didik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Pamong yang telah memberikan saya motivasi, penguatan, pembelajaran dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Jadi selama mengikuti PPG ini, saya juga berterima kasih kepada Bapak Admin Universitas Negeri Malang kelas 007 yang telah memberikan kami arahan serta informasi-informasi yang berkaitan dengan perkuliahan PPG yang dilaksanakan di Universitas Negeri Malang. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada teman sejawat guru yang telah mendukung saya, yang telah memberi dukungan kepada saya dalam melaksanakan PPG ini, sehingga saya dapat melanjutkan ke UKIN. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya peroleh dari mengikuti PPG ini banyak hal, mulai dari teman-teman juga mahasiswa PPG yang selama ini belum kenal menjadi kenal. Itulah yang membuat saya senang, dan saya juga berterima kasih terlebih-lebih secara khusus kepada ibu dosen pembimbing saya yang telah memberikan ilmu kepada saya, penguatan, yang telah memberikan semangat buat saya. Jadi ibu dosen pembimbing saya sangat baik, tidak pernah mundur dalam memberikan kami ilmu yang ibu dosen miliki, sehingga saya dapat bertambah ilmu, meningkatkan cara mengajar saya kepada anak peserta didik.
Terima kasihlah semuanya kepada Bapak Ibu dosen, Bapak admin, Ibu guru pamong yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam mengikuti perkuliahan PPG selama ini. Jadi semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Yahoo. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap sekali ya. Berarti kita berada dalam keadaan sehat. Ya. Baik anak-anak kami, kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, maka kita awali dengan doa agar kita ya tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena segala sesuatunya sebelum kita melakukan, maka kita awali dengan doa. Kita menyerahkan diri dulu di tangan Tuhan ya. Baik, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Silakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Salam Yesus tidak ya. Salam Yesus, kita bersaudara. Salam Yesus, kita bersaudara. Salam Yesus, kita bersaudara. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu kepada kami sejak dari rumah hingga sampai di sekolah kami ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar kami. Semoga Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Ya Tuhan, hanya sampai di sini permohonan kami ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi karena kita sudah menyerahkan diri di tangan Tuhan, maka kita diberikan semangat untuk belajar, diberikan kekuatan. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, maka saya ini dulu ya, saya mengabsen kehadiran anak-anak kami semuanya ya. Mana absen kita ketua? Oh, ini absen baru ini ya. Baik. Absen baru ini ya. Dengarkan namanya ya, jawab hadir nanti. Mice Gula, Adik Pak. Jean Jai, Adik Pak. Rizky Emmanuel Jai, Adik Pak. Alex Gula, Adik Pak. Giselle Jai, Adik Pak. Grace Lase, Adik Pak. Cantika Jai, Adik Pak. Kevin Gula. Adik Pak. Baik. Ada yang tidak hadir anak kami? Iya. Berarti hadir semuanya ya. Puji Tuhan ya. Itu karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya. Jadi pada materi kita sebelumnya ada yang ditanya? Tidak. Tidak ya. Berarti sudah mantap ini, sudah tahu semuanya ini ya. Tapi kalau tidak tahu pasti ada pertanyaan. Jadi karena tidak ada pertanyaan, maka kita melanjutkan ke materi kita. Jadi materi kita untuk hari ini adalah
sistem pencernaan pada manusia. Ya, sistem pencernaan pada manusia seperti yang sudah terlihat pada proyektor atau infokus. Perhatikan ya, perhatikan di depan, lihat ya. Kalau ada yang ditanya, jangan tanya sama teman-teman kamu, tetapi tanya sama Bapak. Ya. Baik. Alat pencernaan manusia. Ya. Alat pencernaan pada manusia. Ya. Alat pencernaan pada manusia ini ada berapa? Ya, siapa namanya? Ada berapa nak? 2 ya? Iya, 2. Apa saja yang 2 itu? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Siapa namanya nak? Isil, silakan nak, berdiri. 1. Pencernaan secara mekanik. 2. Pencernaan secara kimiawi. Iya, silakan duduk nak. Tepuk tangan. Alat pencernaan pada manusia itu ada 2. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan teman kamu adalah alat pencernaan secara mekanik. Yang kedua, alat pencernaan secara kimiawi. Ya, Bapak saja tidak tahu ini anak. Ya, baru Bapak tahu setelah dijawab oleh anak kami. Luar biasa, sudah pintar-pintar ini ya. Ya, itulah kalau sudah belajar ya. Jadi kita sebagai manusia ya, kita perlu makan. Ya, makan. Kenapa kita makan? Siapa yang tahu? Apa kenapa kita perlu makan? Agar kita tetap sehat. Ada lagi? Ada lagi yang tahu mengapa kita perlu makan? Ada? Baik, agar cepat pertumbuhan kita. Ya. Kita harus ini makan, menjaga kesehatan, ya. Mempercepat pertumbuhan. Itu nah, ya. Ya. Kalau kita makan melalui apa? Siapa yang tahu? Melalui apa? Mulut. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, biar lebih semangat kita mencoba ini dulu ya. Kita coba tepuk PPK dulu ya. Bisa ya? Tepuk PPK. Yang lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita bernyanyi? Bisa? Bisa. Siapa yang memimpin kita? Saya, Pak. Siapa namanya? Saya. Silakan maju ke depan. Garda Pancasila 3 ya. Iya. Bagaimana, sudah ada semangatnya? Bagus, mantap, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kita lanjutkan materi kita anak-anak kami ya. Ini adalah seperti yang sudah
dijawab oleh teman kamu nanti tadi. Ada dua alat pencernaan manusia. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik, ya. Seperti yang sudah terlihat itu, pencernaan secara mekanik itu terjadi di rongga mulut. Di rongga mulut yaitu penghancuran makanan, ya, dikunyah, ya, yang dibantu oleh gigi dan lidah. Ya. Jadi mulut itu seperti ini gambarnya. Apa ini? Mulut. Ya. Ini adalah alat pencernaan manusia secara mekanik. Itu. Ya. Kemudian, ya, yang kedua itu pencernaan secara kimiawi, ya, pencernaan secara kimiawi itu terjadi di dalam rongga mulut, usus dan lambung, ya, ya, usus dan lambung, ya. Jadi seperti inilah gambar ususnya, ya. Ini sudah lihat? Sudah, ya. Kemudian lambungnya, ini lambung. Ya, inilah lambung. Ya. Saya ulang, ya. Saya ulang. Jadi saya harapkan nanti ini bisa disimpulkan atau bisa diambil ini kesimpulan. Salah satu nanti antara kamu bisa, ya, mempraktikkan ulang apa yang dipraktikkan oleh Bapak, ya. Bisa dipahami itu? Bisa. Ya. Ada yang tidak? Tidak. Ya. Baik. Ini, ya. Saya jelaskan, ya. Ini mulut. Gambar apa ini? Mulut. Ya. Yang ini kerongkongan. Sudah dilihat? Sudah. Baik. Yang ini lambung. Inilah gambar lambung, ya. Sudah dilihat? Sudah. Nampak? Baik. Ini adalah usus. Usus. Sudah lihat? Sudah. Yang terakhir adalah usus halus. Sudah lihat? Sudah. Ini dia, ya. Lihat gambar usus halus. Ya. Jadi kita dengan melihat gambar maka kita bisa sebutkan apa alat pencernaan pada manusia. Ya? Iya. Ya, kira-kira ada yang bisa mengulangi untuk mempraktikkan ini untuk menunjukkan kepada teman-teman kamu? Saya Kak. Silakan, siapa namanya, Nak? Silakan. Baik teman-teman, ada beberapa pencernaan pada manusia, yaitu adalah pertama masuk ke mulut, kedua masuk ke kerongkongan, ketiga masuk ke lambung, dan keempat masuk ke usus, dan terakhir masuk ke usus halus. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Jadi ini adalah pencernaan secara kimiawi, ya. Secara kimiawi di situ ada rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Itu adalah
pencernaan secara kimiawi. Secara kimiawi. Ada yang ditanya anak kami? Tidak. Ya, inilah rongga mulut. Ya, rongga mulut. Ya. Siapa yang bisa membaca Ibu? Silakan. Maju ke depan, nak, maju. Tidak nampak di situ kecuali kalau pakai kacamata kamu di sana. Rongga mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh lidah. Nah, itu dia. Ya. Kerongkongan, ya. Siapa yang bisa membaca? Silakan. Siapa namanya, nak? Kerongkongan. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Gerakan otot disebut gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik inilah yang menyebabkan makanan mendorong hingga masuk ke lambung. Iya, luar biasa. Ya, itu dia ya. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan kerongkongan ini nggak bisa dijelaskan dengan ya. Jadi dari apa yang sudah kita ini tadi ya, kita lihat berupa ini video tentang pencernaan manusia ya. Ini ya, perhatikan anak kami ya, ditonton ya. Contohnya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan ini, apakah ada yang perlu ditanya? Tidak. Ya, berarti sudah dipahami ya. Sudah. Kalau sudah dipahami, maka saya ya. Saya berikan tugas ya. Saya bentuk kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok lah ya untuk mengerjakan tugas. Oke, langsung saja lah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Berarti karena kami menjadi oke lah. Ini kerjasama ya. Kerjasama ya. Tulis nama ketua kelompoknya ya. Nama-nama anggotanya tulis ya. Jadi kalau ada yang kurang dipahami tentang soalnya, boleh dibaca ya. Boleh ditanya Bapak ya. Siapa tahu ada yang kurang dipahami tentang soalnya, ditanya. Ini ya. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan ya. Ini kerjasama. Tulis nama-nama kelompoknya dulu. Ya. Tulis nama-nama kelompok 2-nya siapa ketua. Nanti setelah siap nanti ditentukan di depan kelas ya. Kasih pada kelompoknya ya. Silakan
dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang dipahami, ditanyakan ya. Tanyakan. Baik, sambil menunggu ya, kita tampilkan dulu kelompok 3. Siapa yang bisa menampilkan? Silakan. Silakan. Perhatikan dulu ya, hasil kerja kelompok 3 ya. Silakan. Izin kakak, saya menyampaikan hasil dari rekan kerja. 1. Apa fungsi mulut pada organ pencernaan manusia? Jawaban kami. Fungsinya mengulas makanan dengan bantuan lidah, lendir, air minum, dan enzim asimilasi. Diperhatikan ya, 2. dia. Di manakah terjadinya proses gerak kristalitik? Fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Apa fungsi dari usus besar? Fungsi mengolah makan secara mekanik dan kimiawi. Secara makan dibuat oleh gerak otot. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kembali saya ulangi bahwa ya sistem pencernaan manusia ya ada beberapa tadi yang sudah kita pelajari tadi itu ya. Ada yang pertama tadi apa? Pencernaan secara mekanik. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Ya, tadi sudah sudah dipahami ya. Jadi seperti yang sudah saya tanyakan tadi, mengapa kita perlu makan agar kita sehat, pertumbuhan, gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya sama anak kami nanti, ya berarti bisa dijawab sendiri. Itu ya. Ada yang ditanyakan dengan kami? Tidak. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, maka saya tanya satu saja. Boleh? Boleh. Ya. Yang saya tanyakan adalah ya, yang sudah kalian pelajari tadi. Yang cepat ya. Ada 2 tadi sistem pencernaan pada manusia. Siapa yang tahu? 2. Saya. Silakan. Pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik. 2. Pencernaan secara kimiawi. Inilah dia. Betapa ini persaingan yang mantap. Tepuk tangan. Baik anak-anak kami, sampai di sini dulu materi pelajaran kita pada hari ini ya. Dan sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, maka kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya. Doa penutup ini silakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi sungguh bangga tiga ya.
Selamat siang.